Sekarang saya sedang berada di Desa Jelat, Kecamatan Barebeg, di mana di sini sedang diadakan pembagian BLT tahun anggaran 2020, dan di samping saya juga sudah bersama Bapak Deden Abdullah selaku Bapak Guru Desa Jelat, Kecamatan Barebeg, ya, dengan ditemani oleh bapak-bapak yang perkasa pastinya. Selamat pagi Pak, selamat pagi menuju siang ya. Ini sedang diadakan BLT tahap keberapa Pak? Penyaluran bantuan langsung tunai dari desa salur 2. Salur 2. Oh ya, kalau seandainya itu kan bulan kedua. Ada salur 2, ada nantinya salur ketiga gitu. Oh, iya. Kalau pertama mungkin udah di bulan Mei, pas bulan puasa, mau ke Ramadan gitu. Ya. Itu jarak dari salur 1, salur 2, dan salur 3 kira-kira berapa bulan? Berapa tahun Pak? Itu dari salur pertama, kedua, ketiga itu per bulan. Tanggal kita tidak bisa menentukan karena memang itu dananya dari dana desa. Oh, jadi dari salur pertama ke salur kedua itu jaraknya 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan. Bulan aja yang kita bukan tanggal. Tanggal ya. Nanti misalnya Agustus ya. Tanggal berapa itu terserah. September apa itu terserah. Mengenai anggaran sendiri Pak, itu anggaran dari salur 1, salur 2 dan juga salur 3 itu totalnya sama atau tidak? Sama. Karena yang mendapatkan bantuan langsung tunai dari desa itu ada perdes dan perkadesnya. Itu ada nama-namanya. Ada nama-nama. Iya. Sudah ada nama ya. Dan juga pasti orang-orang yang mendapatkannya, warganya juga pasti itu lagi. Iya. Tidak ada perubahan data. Tidak berarti salur 1 si A, si B, iya. salur 2 enggak ya? Iya. Sama ya. Nah, itu datanya dari mana Pak kalau boleh tahu Pak? Itu hasil verifikasi dari RT RW. Hasil dari RT RW. Iya. RT RW memberikan data awal. Iya. Gitu. Sehingga langsung diberikan kepada dari kita waktu itu kita pertemuan yang sebetulnya data itu dari ada yang namanya bus depan COVID-19 itu yang menentukan bersama semua elemen masyarakat, termasuk RT RW, kepala dusun, perangkat desa, termasuk Babinsa itu. Jadi di sini yang mendata itu kepanjangan daripada masyarakat semua. Kalau boleh tahu Pak mengenai kriteria dari data itu sendiri, biasanya warga itu harus seperti apa sih Pak yang mendapatkan BLT tersebut? Apakah memang harus yang tidak punya penghasilan lah, harus yang sudah tua lah, atau seperti apa kriterianya? Kriteria untuk saat ini tidak ada kriteria. Semua dapat? Bukan semua dapat. Ini imbas dari COVID. Oh, imbas dari COVID. Nah, imbas dari COVID. Kalau memang imbas dari COVID, imbas dari COVID, mungkin satu warga di sini pun kena imbas dong. Semua. Berarti semua dapat. Tapi kan itu dananya dari lain-lain. Bukan hanya dari desa saja. Oh, dananya dari? Itu ada dari Kemensos, dari provinsi, PKH, segala macam itu ada. Dari kabupaten ada. Oh, ada. Dari desa juga ada. Digabung ya. Jadi kan sekarang tidak berubah. Si A itu tidak bisa mendapatkan bantuan. Itu. Jadi warga masyarakat yang menengah ke bawah didata dan disalurkan misalkan untuk dari ke Kemensos siapa saja, dari provinsi siapa saja, dari kabupaten, terus dari desa. Jadi ada beberapa bocoran, itu kan. BPNT ada BPNT perluasan, ditambah dari Kemensos, BSP itu disebutnya bantuan sosial tunai, terus dari provinsi saya bilang itu karena memang oleh Ojo untuk bahasa masyarakat Ojo gitu kan, terus dari dana desa ini yang sekarang lagi disalurkan, terus dari kabupaten juga itu kita masih menunggu gitu kan. BLT sendiri ini ada karena memang terjadinya pandemi corona. Iya. Ya. Nah, kita bahas satu petikan kata dari warga yang memang terimbas dari corona. Menurut Bapak sendiri, warga-warga yang datang yang mendapatkan BLT hari ini, apakah memang sudah tepat sasaran, Pak? Insya Allah. Karena ini dari warga.
Itu. Tapi berarti Bapak sendiri meyakinkan kalau memang anggaran BLT yang turun hari ini ataupun yang salur kemarin Liga 1 itu memang sudah tepat sasaran ya. Tapi ada memang Pak kadang bahasa-bahasa di luar yang mungkin Bapak dengar sendiri masalah tidak tepat sasaran, seperti apa Pak tanggapan Bapak sendiri? Itu kembali kepada warga sendiri. Kadang-kala orang itu merasa miskin. Iya. Saya tidak tapi kalau seandainya disandingkan siapa yang lebih tepat untuk menerima, kita kembali kepada masyarakat sendiri. Wah, ini yang perlu mendapat perhatian, monggo, gitu kan. Jadi ini aspirasi asli dari masyarakat. Jadi miskinnya kita itu dinilai dari orang lain dong. Itu. Ya. Mengenai anggaran sendiri Pak, itu total yang tadi kan Bapak bilang juga sama turunnya sama total dari pusat sama Enggak, kan? beda-beda. Oh, beda. Beda-beda. Itu salah satu, dua, tiga. Dari BST dari Kemensos itu 600 per 200 gitu kan. Kakaknya itu beda juga. Terus dari provinsi katakan sebagai masyarakat Sidoarjo itu berupa sembako dan uang tunai ada. Terus dari kabupaten kita belum tahu persis, belum. Dari kalau yang itu kan perluasan BPNT ada itu untuk sembako aja, ditambah BLT itu 600 per bulan. Jadi variasi ya. Sesuai dinas-dinas yang memang punya kepentingan. Terus masalah saat pembagian ke masyarakat ya, khususnya warga Gilang sendiri, itu apakah memang ada potongan Pak dari desanya? Kita lihat sendiri. Tidak ada. Itu langsung di cash, langsung dikasih, langsung dihitung hasil itu terbuka ada potongan ya. Nah, itu. Jadi berapapun yang turunkan dari pusat langsung keluarga juga sama setara ya. Harapan Bapak Pak mengenai BLT ini sendiri seperti apa? Apakah memang Bapak sendiri juga sebagai guru desa Gilang ini merasa terbantu ataupun memang seperti apa? Jika memang ada kekurangannya harus seperti apa Pak ke depannya? Yang namanya bantuan itu pastinya selalu kurang. Karena kita manusia ya Pak Manusia. ya, masih ada banyak kekurangan. Masih banyak kekurangan. Cuman yang sekarang yang mendapatkan itu tolong dimanfaatkan untuk kebutuhan, bukan keinginan. Keinginan itu tidak akan terpenuhi kan. Tapi kalau kebutuhan itu sifatnya beda-beda gitu kan. Itu. Selama penyaluran atau selama pembagian dana BLT sendiri Pak, apakah memang ada sedikit masalah ataupun ada sedikit kejanggalan, ada sedikit keributan seperti apa Pak? Alhamdulillah di sini untuk pertama dan kedua tidak ada permasalahannya. Datanya itu memang dari warga dikembalikan pada warga. Siapa yang berhak mendapatkan? Jadi desa meminta data dari yang terbawah. Jadi yang bawah sendiri, masyarakat sendiri itu silakan. Karena di sini tadi itu hasil pendataan bukan dari RT, bukan dari RW, tapi dari masyarakat sendiri, gitu kan? Selama pembagian BLT sendiri Pak, ada salah satu dari warga tersebut yang memang berhalangan tidak hadir, sehingga dananya itu dikembalikan ke pusat, atau memang dia bisa mengambil kapanpun dia mau. Untuk di bulan pertama juga pada saat kita musyawarah itu hal itu sudah direncanakan, sudah dibelikan. Kalau seandainya pada saat waktunya ada penyaluran, ya ada orang sakit, ada merantau, nah itu sudah direncanakan. Kalau seandainya memang orangnya itu sakit, tidak bisa datang, kita datangi. Ke rumahnya. Kalau seandainya misalkan orangnya merantau karena suatu pekerjaan, itu bisa dibawa oleh ahli warisnya yang ada di kartu keluarga. Bisa. Tapi walaupun memang tanpa membawa fotokopi asli sih yang bersangkutan, tapi kemudian dalam kartu keluarga itu ada. Nah itu. Seumpama Pak, misalkan gini, salur yang pertama orang tersebut tidak hadir. Tiba-tiba kan memang jangka waktunya dari tempat ini ke kota kan cukup jauh, tidak mungkin dia pulang hanya sekedar BLT saja. Tiba-tiba dia datang dan mengambil uangnya di salur satu itu di salur yang kedua, apakah bisa Pak? Tidak. Diusahakan pada salur pertama itu harus habis. Karena itu punya uang. Jadi tidak bisa
ambil lagi yang salon utamanya karena dia nggak datang, karena dia nggak. Tadi itu datang bisa datang karena misalkan di Purwakarta bisa dihidupkan pada yang satu keluarga. Misalkan suaminya terdaftar, bisa sama istrinya. Tapi mustahil di rumahnya nggak ada siapa-siapa, mustahil ya. Nah, itu. Pasti ada aja. Pasti ada, Pasti gitu. ada aja. Jadi intinya bagaimanapun caranya uang tersebut harus nyampe ke keluarga dan sebagai amanah ya. Oke, terima kasih Bapak, obrolan hari ini bermanfaat sekali. Jadi kita juga yang tadi tidak tahu ya Pak ya. Semoga saja Bapak dan juga Bapak-bapak juga diberikan kesehatannya, dilancarkan segalanya, dilancarkan rezekinya, dan juga memang menjadi ladang pahala untuk kami sendiri ya. Oke, terima kasih pemirsa Bunga Supi Channel. Baru kita sedang ngobrol-ngobrol bersama Bapak Guru Desa Jelang Kecamatan Barebek mengenai BLT anggaran tahun anggaran 2020-nya. Semoga saja obrolan kita hari ini bisa bermanfaat untuk pemirsa Bunga Supi Channel dimanapun berada. Ya Bu, Ibu baru mengambil anggaran BLT. Ya, Ibu juga wakil sini Bu ya. Bagaimana Bu tanggapan Ibu mengenai BLT yang baru saja Ibu terima? Saya merasa gembira gitunya, soalnya kemarinnya usaha suami agak ada nyekona gitu, ada agak Terhambat lah ya. terhambat gitunya, kan sedang saya punya anak gitunya, asa kabantu Terbantu. gitu, ya, bantu. Tapi mengenai dari corona itu sendiri Bu, di saat sebelum corona ataupun memang saat sekarang sedang corona, itu dampak dari itu sendiri seperti apa Bu? Jadi udah itu pemikiran mah nya karaos di sana masih Kerasa. sahar gitu mohon. Kalau boleh tahu apa Bu pekerjaan Bapak? Bengkel. Oh, bengkel. Ya, tadi pantai ini magadus salon mau ini pan upami. Salon rambut. Sana salon sistem. Oh, sound system. Kan ini mah hajat kayak musik Oh, gitu oh. nih kan pun pisan gitu nih. Tapi kan Bu, ya, kalau hiburan gitu. iya, kalau bengkel itu kan tidak ada hubungan dengan corona Bu biasanya. Tapi kok memang terdampaknya luar biasa ya Bu ya. Dan dapat kan tina bangsa sound system nggak pakai musik gitu mah hiburan-hiburan atau hajatan. Hajatan. Gitu. Jadi Sedikit berkurang lah sedikit penghasilannya, ya, yang biasanya sekian jadi sekian gara-gara corona. kalau ada yang dilarang Iya. baru mangkat gitu. Tapi Bu, ini Ibu udah menerima BLT yang berapa kali? Cuma 2 kali. Oh, 2 kali. Yang Selalu kemarin satu sama bulan kemarin ya, sama sama sekarang. yang- Nah, itu dari nominal sendiri Bu, apakah pernah ada BLT? enggak ada. Tidak ada. Berapa kalau boleh tahu Bu yang Ibu dapatkan hari ini? 600. 500.000. Itu nggak ada potongan sama sekali ya Bu ya. Salur pertama juga ini ada potongan ya. Harapan Ibu Bu mengenai BLT sendiri memang sudah cocok, sudah pas atau memang masih kurang? Dan seperti apa? Sekian udah saya merasa terbantu aja gitu. Oh, jadi segini pun udah merasa terbantu. Ya, merasa terbantu ya asa gimana? Iya. Ya, merasa terbantu gitu. Dari teknis pengambilan sendiri Bu ribet nggak? Enggak. Cukup simpel lah ya, mudah lah ya. Oke Bu, terima kasih ya Bu ya. Semoga saja Ibu sehat-sehat, salam buat keluarganya, dan semoga saja nanti habis corona berakhir rezeki Ibu semakin mengalir ya. Bisa Bunga Supi Channel dimanapun berada. Dan saya Gamreng, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.